Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya kita dapat dipertemukan secara online di pagi yang cerah ini tanpa satu halangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita menuju ke judulnya, yaitu Yasinan. Yang pertama-tama kita membahas tentang awal mula Yasinan. Dari siapa dulu? Dari Mbak Belvian atau Mas Rahmat dulu? Nanti saya yang menambahkan. Monggo Mbak Belviana dulu. Ya udah. Ya. Kalau di sini tuh dulunya cuma ada acara lek-lekan seperti begadang. Itu bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Nah, setelah pengetahuan tentang Islam ada, itu acara tersebut diganti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran seperti surat Yasin, seperti itu. Kalau di rumahnya Mas Rohmat atau Haris bagaimana? Mungkin Mas Rohmat dulu, nanti saya ke yang terakhir. Oke. Kalau di rumah saya itu Yasinan biasanya untuk sama kayak Mbak Alfiana untuk merenungkan sama orang yang mati 7 hari setelah kematiannya, terus 1000 hari juga Yasinan terkadang Yasinan juga bisa pas acara-acara tertentu seperti itu hari lahirnya Nabi, itu bisa Yasinan di sini. Udah gitu aja. Oke. Terima kasih. Kalau saya pribadi sih sama ya polanya seperti Mbak Alfiana sama Mas Rohmat. Polanya itu sama. Emang dari dulu ya emang bener lelean gitu. Namun semenjak ada ustadz dari salah satu ormas ya, karena di sini lebih kecenderung salah satu ormas, nah itu dari acara lelean itu diubah menjadi acara Yasinan. Dan acara Yasinan itu memperingatinya ya sama seperti Mas Rohmat, 1 sampai 7 hari itu sering. Jadi setiap hari 1 sampai 7 setelah kematian itu sering melaksanakan Yasinan. Kemudian jeda sampai hari ke-40, kemudian 100, kemudian tahunan, seperti itu sampai ke 1000 hari. Seperti itu polanya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi Yasinan itu di sini ya semua orang mengikuti, ya sangat apa ya istilahnya, juga sangat antusias gitu. Namun juga beberapa yang nanti kita bicarakan yang akhir-akhir aja. Terus kegiatan yang kedua, kegiatan dalam Yasinan itu seperti apa saja menurut Mbak Alfiana? Monggo. Oke, kalau di sini tuh awal pertama-tama itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran seperti surat Yasin, terus ada tahmid, takbir, terus ada sholawat Nabi yang diawali dengan Al-Fatihah. Nah, itu kalau acaranya sudah selesai, biasanya dari pihak rumah sendiri itu menyediakan hidangan, terus dimakan secara bersama-sama, dan juga diawali berdoa secara bersama-sama. Terus dalam menikmati makanan tersebut, dari pihak ustadznya sendiri itu memberi dakwah seperti itu. Itu kayak ceramah gitu ya Mbak ya? Iya. Tausiah apa ceramah ya lebih tepatnya? Ya kayak memberi. Mungkin taklim Mas. Ya, taklim ya? Memberi karena maksudnya kan enggak di masjid. Kalau masjid kan ceramah. Tapi kalau lingkup desa kan maksudnya kayak saresehan ya, taklim. Mungkin Mas Rohmat, kegiatan dalam Yasinan di desa ini Mas Rohmat bagaimana? Kalau di desa saya mungkin hampir sama kayak punyanya
Mbak Alfiana. Cuma di sini bedanya mungkin ada di bacaan mungkin ya Mas. Bacaannya itu gimana ya? Lupa ya Mas. Cuma bacanya beda. Iya. Tapi masih yasinan kan? Maksudnya masih baca surat yasin. Ya itu acara inti Mas kalau yasinan itu. Nanti di awal, di akhir ada apa? Ya seperti Mbak Alfiana tadi ada hidangan-hidangan. Lalu setelah itu baca doa untuk keluarga yang ada di rumah, yang di rumah tuan tersebut, baru sholawat, baru pulang gitu Mas. Oh, oke. Ya sama. Semua ya 11-12 lah. Kalau saya tuh acara tahmid tahlilnya itu diganti dengan rotib al-hadad. Nggak tahu ya rotib al-hadad seperti apa. Tapi yang jelas rotib al-hadad itu kayak seperti buku. Nah itu bacaannya ya seperti tahlil tahmid, tapi ada doa-doa khusus untuk mengenang roh-roh tersebut. Ya acaranya pertama salam, terus yang kedua membaca surat al-fatihah, terus membaca surat yasin, setelah itu membaca rotib al-hadad. Setelah baca surah rotib al-hadad, kemudian dilanjutkan dengan makan-makan seperti itu. Tidak ada tausiah di sini. Jadi ya lebih pure bacaan dan saresehan seperti biasa. Itu. Kemudian Itu yang ketiga, gimana Mbak Alfiana? itu biasanya hidangannya apa sih? Apa aja sih? Hidangannya nggak ada makan besar ya, maksudnya nggak makan kayak nasi gitu, bakso itu nggak ada. Cuma ya apa pok-pokan lah, ya air, arem-arem, sosis seperti itu. Biasanya ya setelah acara yasinan, rotitan selesai langsung disambung acara makan-makan, atau enggak langsung pulang juga boleh. Tapi biasanya ada juga ya pas pulang gitu dikasih kayak souvenir gitu. Di sini Kalau nggak ada. Oh, Kalau di masalah daerah saya itu pas 1000 hari kematiannya Mbak, biasanya dikasih itu buku kitab Yasin gitu. kalau aku juga ya dapat seperti itu ya. Harus ada, bukannya harus ada sih, lebih opsionalnya lebih baik ada. Ya, Dulu aku pas tinggal itu juga 1000 tahunnya ya dikasih buku. Terus kalau 1000 hari itu biasanya lebih acaranya lebih banyak ya, kayak siangnya itu biasanya selamatan, terus paginya yasinan gitu. Terus paginya lagi, malamnya yasinan, paginya biasanya terakar seperti. Kalau punyanya kalian berdua gimana? Maksudnya apakah sama, lebih riweh saat 1000 hari atau bagaimana? sama sih. Kadang juga dilaksanakan habis maghrib gitu. sama Mas. Sama ya? Gak ada yang beda. Gak ada yang beda. Oke, yang terus ya kemudian yang nomor 4 ya. Dilaksanakan setiap hari apa saja. Mungkin Mbak Alfiana dulu deh. Tadi Mas Roma sudah menjawab tuh tadi 1 sampai 7 hari setelah kematian. Kalau Mbak Alfiana apakah sama? Yang mana nih? Yang dilaksanakan setiap hari apa saja, pekan apa saja? Oh, kalau di sini tuh Ya sih. rutinannya biasanya setiap malam Jumat itu rutin dari rumah ke rumah itu saling bergantian, pokoknya setiap satu rumah itu pasti dapat giliran buat jadi tuan rumah. Door to door ya Mbak ya berarti ya? Yap. Terus juga bisa peringatan seperti yang dikatakan Mas Rohmat tadi, 7 harian, 40 harian, 100 harian gitu juga bisa. Kalau Mas Roma, apakah selain kematian saja yang diperingati? Mungkin ya Mas. Selain itu apa ya? Mungkin kayak itu Mas, seperti mempunyai sebuah barang atau rumah baru gitu Mas. Biasanya diyasini dulu. Iya.
Kok bisa? Enggak lelean. Enggak, Ini biasanya sudah budaya. ya udah budaya mas. Ya sini dulu, katanya biar nggak dapat musibah ke depannya gitu. Oke, oke. Kalau sini tuh kalau sini tuh kalau rumah baru tuh lebih tepatnya tahlilan sih Mas, nggak ada Yasin. Cuma ya kadang kataman tuh paling sholat Al-Baqarah sampai selesai gitu. Terus dilanjut baca surat tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Seperti itu kalau rumah baru. Beda seperti Yasin. Gitu. Nah, untuk acara Yasinan sendiri kalau di lingkungan saya itu selain memperingati kematian itu juga rutinan di masjid. Berbeda sama Mbak Alfiana tadi. Kalau Mbak Alfiana tadi kan door dari rumah ke rumah. Kalau dari saya itu di masjid setiap hari Rabu. Oke, ada pertanyaan. Maksudnya ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut tentang setiap hari apa saja Yasinan itu dilaksanakan. Lebih dilaksanakan oleh siapa saja ya, Mas? Dilaksanakan oleh siapa saja? Dilaksanakan biasanya lebih ke masyarakat desa. Kalau punya saya, kalau punya Mbak Alfiana Mas Kurnianta, apakah sama seperti saya? Atau mengundang Pak D, keluarga-keluarga itu? Kalau di daerah saya itu cuma satu dusun tuh diundang sama mudinnya mas, mudin Mutin. pemuka agama. Mutin. Kalau sini iya. Mutin. Udah gitu mas. Kalau Mbak Alfiana? Kalau Mbak Alfiana apakah sama seperti Mas Romat sama saya? Iya, sama. Biasanya cuma satu dusun, terus ada bapak-bapak, ibu-ibunya. Tapi kadang juga terserah yang minta itu loh. Yang punya rumah itu maunya ibu-ibu aja atau bapak-bapak aja gitu. Oke, oke. Oke, kemudian yang nomor 5, apakah ada acara sakral saat Yasinan? Contohnya ya sebelum Yasinan atau sebelum keblak, sebelum melaksanakan acara keblak itu kadang ada tabur bunga di perapatan. Kalau punya saya ada, punya saya biasanya di perapatan dikasih bunga, telur, uang seperti itu. Sebelum Yasinan atau sebelum seribunan lebih khususnya. Seribu hari. Kalau punya kalian berdua bagaimana? Mas Roma dulu. Kalau di daerah saya mungkin nggak ada ya mas. Nggak ada tabur bunga atau semacamnya seperti acara sakral seperti itu mas? Nggak ada mas. Biasanya pembukaan dari pemuka agamanya langsung, terus ada sambutan dari pemilik rumah, baru tahlilan, yasinan, seperti tadi mas. Itu. Berarti lebih ke acara intinya saja ya. Maksudnya tidak ada acara sebelumnya gitu loh, kayak sesakral. Maksudnya acara sakral sebelumnya. Nggak ada mas. Kalau Mbak Alfiana? Udah nggak ada kok. Dari dulu ada berarti? Ada nih itu pas acara kayak kondangan atau kenduran gitu ada. Berkembang nggak ada? Ditabur di jalan gitu toh. Nggak ditabur sih, lebih tepatnya kayak cuma diletakkan. Kalau di sini kayak dibuang gitu di jalan. Wah. Oke. Kemudian yang nomor 6, apakah ada kekhususan dalam kegiatan Yasinan? Misalnya Yasin harus dihadiri minimal 5 orang seperti itu. Atau bagaimana? Coba Mas Rohmat. Kalau di sini itu nggak ada kekhususan ya mas. Cuma orang dari dusunnya itu kompak gitu mas. Satu datang semua datang gitu. Tidak ada kekhususan sama sekali.
Jenengan tuh kampungnya lebih cenderung ke apa toh Mas? Apa? Kampungnya cenderung ke ormas apa toh Mas? Maksudnya lebih ke organisasi mengenal budaya atau bagaimana? Maksudnya bagaimana ini lebih ke agamis banget gitu loh. Lebih ke salafi lah. Kalau di sini Lebih campuran Mas, ada ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, campur Mas. campur ya. Berarti masih saling rukun satu sama lain ya. Berarti. Alhamdulillah masih Mas. Alhamdulillah. Sip, sip. Mbak Alfiana, bagaimana tanggapannya? Tapi kebanyakan yang melaksanakan yasinan itu lebih ke NU ya. Kalau Iya. benar. kalau Muhammadiyah itu apa ya? Anti gitu loh. Anggapnya itu seperti bid'ah gitu. Ya, Iya benar. sih. Saya sedikit menyampaikan ya masalah Muhammadiyah itu sebenarnya ya emang anti, tapi di sisi lain Muhammadiyah itu orangnya nggak se ekstrim ormas yang lain. Maksudnya ya kalau nggak bisa datang maksudnya nggak mau datang ya udah nggak ada paksaan juga di kampung saya. Saya juga dari Muhammadiyah, MTA pun juga. Itu namun ya itu termasuk tantangan sih jadi ya kadang kan kalau ada itu loh bingkisan atau syukuran kan ada kan berkat nasi berkat seperti itu kan terkadang kan ada sini kan maksudnya di dusun sini kan lumayan banyak ya yang ikut ormas-ormas seperti itu. Nah khusus warga khusus umat-umat ormas-ormas tertentu ya yang tidak mau tidak menganggap tahlilan itu sebagai hal yang dilarang, itu terkadang membuang, kadang pernah ketahuan membuang nasi berkat yang telah diberikan. Kadang ngupakan pitik lah, kadang yogurt garing lah seperti itu. Nggak tahu menganggapnya apa, tapi ya lakum dinukum waliyati ya itu seperti itu. Mungkin Mas Romat atau Mbak Alfiana pernah mengalami kejadian seperti itu. Mungkin itu tergantung orangnya ya Mas. Kalau di sini itu orang Muhammadiyah ada yang ikut yasinan juga Mas. Soalnya Iya. Bagus. Kalau sini sudah terlalu fundamental Mas kalau sini. Jadi ya kalau udah ikut ini ya udah kalau yasinan dilarang ya udah dilarang. Tapi ya untungnya saja di dusun saya sini itu orangnya itu lebih memahami budaya karena kebanyakan mbah saya yang kejawen lah. Jadi film ya mangkat. Karena itu sudah kesadaran sendiri. Mungkin Mbak Alfiana mau menambahkan atau paham? Jelas cukup. Mungkin tujuan dari yasinan ini tuh apa sih menurut dari Mas Rohmat dan Mas Haris? Tujuan, oke, saya dulu ya Mas ya. Kalau tujuan dari yasinan sendiri itu yasinan itu selain mengenang orang mati atau mendoakan orang mati itu juga membuat kita itu lebih lebih mengenal yang namanya rukun tetangga. Karena saat itu kan juga tetangga juga berdoa bersama. Itu kan membuat silaturahmi itu menjadi lebih erat. Tidak hanya orang mati saja yang dikenakan. Kita sebagai rumah rukun tangga itu juga menjalin kerukunan antar sesama. Mungkin Mas Roman. Monggo Mas Rohmat. tadi pertanyaannya apa ya Mas? Kurang dengar soalnya. Tujuan Mas. Kalau tujuan di sini yasinan tergantung acaranya Mas. Jadi kalau tadi kan memperingati orang yang meninggal 7 hari atau 40 hari atau 1000 hari atau 100 hari. Jadi tujuannya yang agar si yang meninggal tersebut mempunyai amalan amalan bacaan yasinan dari seluruh orang yang membaca di rumah tersebut. Kalau acaranya itu kegiatan
hari lahir Nabi, itu ya memperingati hari lahir Nabi dengan cara membaca Yasin gitu. Gimana Mbak Alfiana? Ya, hampir sama ya. Pokoknya tujuan umum dari yasinan itu salah satunya juga diperuntukkan untuk yang sudah meninggal. Itu supaya eh, dapat pahalanya juga bagi kita yang datang gitu loh, yang melakukan yasinan juga itu mendapatkan pahala. Terus juga bisa sebagai tempat apa itu berbagi ya, apa namanya, sedekah. Tuh yang punya rumah kan memberikan hidangan bagi tamu yang hadir. Itu juga bisa. Oke, oke. Oke, kemudian yang terakhir ya, ini teman-teman tantangan. Oke, sekarang masuk ke tantangan sebelum, saat, dan sesudah melaksanakan yasinan. Itu apakah ada? Dari Mbak Alfiana dulu deh. Hmm. Ya itu tadi Monggo. tantangannya kalau udah beda aliran gitu kan, ada ya yang menganggapnya itu bid'ah, salah, musyrik, hampir seperti itu sih. Tapi kalau sekarang udah enggak ya, udah enggak saling menyalahkan, udah di alirannya masing-masing gitu loh, fokus sama alirannya masing-masing gitu. Selamat. Kalau tantangan mungkin nggak ada ya Mas, soalnya di sini eh, kalau ada yasinan itu langsung kumpul gitu loh Mas. Sebelum semisal yasinannya bakdo Isa. Nah, sebelumnya itu udah kumpul duluan Mas. Berarti nggak bisa. Bakdo Isa Mas. Kenapa sebelum Mbak Daisa udah kumpulan nih, apa nggak Iya, sholat? maksudnya itu bakdo Isa sebelumnya gitu loh Mas. Oh, sebelum Setelah Isa Isa. langsung kumpul gitu loh. Oke, oke, oke. Ya, di sini juga sih, ya nggak ada hambatan. Tapi ya ada tantangan juga. Tantangannya ya kadang kan maksudnya bisa saya itu kan harus pakai di awe-awe lah, gampang uh, ditebusi lah sebelum bisa. Biasanya seperti itu. Ditebusi. Terus belum lagi apa menghadapi orang-orang kadang ini gimana ya, orang-orang yang beda aliran kadang ini ngagumnya gini, takutnya emang ada hasutan. Soalnya dulu pernah ada peristiwa kayak gitu. Jadi mungkin buat pelajaran kedepannya saja sih, bisa sih di dusun sini untuk melaksanakan apa tahlilan. Ya pokoknya intinya jangan kapok lah, intinya tetap istiqomah itu. Kalau di dusun saya sendiri seperti itu. Tapi untuk sekarang itu ya alhamdulillah nggak apa ya, nggak kayak dulu banget lah. Kadang gini gitu, nggak terlalu riweh banget. Sekarang sudah alhamdulillah sudah paham aliran masing-masing dan akhirnya bisa mengikuti peradaban dusun sini secara biasa. Seperti itu. Oke, Mas Rohmat HP-nya mati. Gimana Mbak Alfiana? Mau nambah ya apa enggak? Jadi Kalau enggak, terakhir kita buat kesimpulan tentang yasinan itu apa? oke, menurut saya sendiri berdasarkan pengamatan kita diskusi kita tadi, keyakinan itu tidak hanya dihadiri saat acara orang mati saja, ya. Acara di masjid atau acara rumah ya, door to door seperti Alfiana tadi atau Mas Romat tadi, seperti bangun rumah baru itu loh, kayak yasinan bangun rumah baru itu. Terus yang kedua biasanya dilaksanakan kalau yasinan untuk orang meninggal itu kan dilaksanakan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan pendaan atau tahunan ya sampai ke 1000 hari. Seperti itu. Nah, terus untuk acara sakral hanya orang-orang tertentu saja yang melaksanakan acara sakral seperti punya saya. Itu ada acara sakral
ada orang-orang tertentu saja masih ada itu. Terus dalam kekhususan untuk melaksanakan cara Yasin itu nggak ada ya, lebih cenderung nggak ada, lebih cenderung nggak ada apa minimalnya dalam melaksanakan acara Yasin tersebut. Berikut. Nah, yang nomor 7 adalah tantangan. Kalau tantangan cenderung tidak ada sebagian besar teman-teman, namun di sisi lain ya saya ada, tapi dulu. Dan sekarang alhamdulillah sudah terselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin ada tambahan, Mas Romat atau Mbak Alfiana mengenai kesimpulan yang kita simpulkan bersama-sama tentang Yasinan. Monggo dipersilahkan. Mungkin cukup ya Mas. Sudah kesimpulannya. Mbak Alfiana mungkin ada tambahan kesimpulan tadi? Sudah cukup ya, mungkin sudah secara lengkapnya dijelaskan Mas Haris tadi. Kalau awal mulai itu ada Yasinan ya seperti lelean biasa, terus Islam datang, pengetahuan Islam datang itu akhirnya dibenahi dengan pembacaan surat Yasin. Terus diadakan kalau di sini setiap hari malam hari Jumat ada yang 7 harian, 40 harian, terus ada yang acara khusus tadi tentang bangun rumah baru. Terus dihadiri biasanya bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Alfiana, Mas Rohmat. Semoga dengan diskusi kita hari ini dapat bermanfaat saat di-share di YouTube dan dapat dipelajari oleh teman-teman yang melihat. Nah, jangan lupa share dan subscribe channel YouTube-nya siapa nanti yang mau diupload. Oke, semoga bermanfaat. Dari sekian banyak tadi ya kita diskusi. Saya tutup diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.